Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Insya Allah dalam keadaan semangat dan tetap sehat ya. Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terakhir pada subtema ketiga, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah belajar mengenai rambu lalu lintas yang berwarna biru, yaitu rambu perintah. Tepatnya perintah petunjuk arah ya, perintah mengenai petunjuk jalan. Nah, hari ini kita masih akan mempelajari rambu yang berwarna biru juga, tapi bentuknya berbeda, bukan lingkaran, berbentuk seperti segi empat. Nah, itu rambu apa ya namanya? Namanya adalah rambu petunjuk tempat ya. Jadi rambu petunjuk tempat, ada apa saja rambu petunjuk tempat ini? Silahkan perhatikan pada video penjelasan berikut ini.
Sekarang kamu sudah pada tahu kan kalau rambu lalu lintas itu ada 4 jenis. Lalu, bagaimana dengan warna dasar dari rambu lalu lintas? Selain 4 warna dasar yang mewakili 4 jenis rambu lalu lintas tadi, ternyata ada 2 warna lainnya loh. Apa makna dari warna dasar coklat dan putih pada rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas berwarna dasar coklat, warna garis tepi putih, warna lambang putih, dan warna huruf dan atau angka putih menandakan rambu petunjuk atau informasi khusus lokasi dan kawasan wisata. Dan rambu lalu lintas berwarna dasar putih, warna garis tepi hitam, warna lambang hitam putih, dan warna huruf dan atau angka hitam menandakan rambu batas akhir larang. Yeay! Sudah pada tahu kan detail dari jenis dan warna rambu lalu lintas? Semoga informasi ini bermanfaat ya. Semua kita sudah belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas, 4 rambu utama maupun rambu lalu lintas lainnya. Nah, sekarang silahkan buka bukunya halaman 85. Kita akan menjawab soal nomor 1 mengenai rambu lalu lintas. Jadi di sini ada gambar rambu lalu lintas yang dimana menghadap ke atas panahnya artinya adalah apa? Lurus. Ini adalah arah ke rumah sakit, lurus. Kemudian ke sebelah sini, ini artinya panahnya mengarah ke kanan. Belok ke kanan, SPBU. Sebelah sini panahnya belok ke kiri, rumah makan ya. Nah, jadi kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan rambu lalu lintas ini. Pertanyaan yang pertama, Ayah akan mengantar Nina menjenguk Lani yang sedang sakit. Arah manakah yang harus diambil ayah Nina? Jadi, diibaratkan ini mobil ayah Nina ya. Jadi, kemana ayah Nina harus mengantar Nina? Ke arah rumah sakit? Yang ini ya. Panahnya menghadap ke atas, artinya lurus. Jadi, arah manakah yang harus diambil ayah Nina adalah lurus. Jawaban yang pertama lurus. Kemudian, jika sebelum mengantar Nina, ayah ingin mengisi bahan bakar minyak, kemanakah ayah Nina harus belok? Jadi, ayah Nina ingin mengisi bahan bakar minyak dulu. Biasanya kita mengisi bahan bakar minyak di mana? Mengisi bensin di mana? Iya, benar sekali, di SPBU ya. Jadi kita lihat mana SPBU? SPBU adalah ini. Belok kemana tadi SPBU? Panahnya ke sini. Belok ke kanan. Jadi jawaban ini adalah belok ke kanan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tentang rambu-rambu lalu lintas ini, kita harus memperhatikan gambar-gambar petunjuk arah rambu lalu lintas. Kemudian silahkan buka bukunya pada halaman 87. Ayo kita amati gambar ini. Di sini ada jalan, ada beberapa rambu lalu lintas. Kita sebutkan atau tuliskan apa saja rambu-rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar. Coba kalian perhatikan. Yang pertama ada ini, kedua ada ini, dan ketiga ada ini, 4 ada ini ya. Yang ini tidak terlihat ya, jadi tidak masuk hitungan. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ingat, 1, 2, 3 ini sama rambunya, cuman yang berbeda tulisan yang berwarna hitamnya saja. Apa artinya? Ya, tepat sekali, artinya rambu larangan dengan warna putih, latar putih, garis warna merah, dan juga tulisan hitam itu adalah rambu larangan. Dan yang ini berwarna hijau, peta apa? Petunjuk arah ya. Jadi kita lihat pertama P dicoret. Apa artinya? Ya, benar sekali, untuk yang ini artinya adalah dilarang parkir. Dilarang parkir. Kemudian yang ini S, dilarang apa?
dilarang stop. Nah, tapi jangan pakai dilarang stop, karena stop itu adalah kata dari bahasa Inggris. Apa artinya? Ya, benar sekali, dilarang berhenti ya. Jadi jangan dilarang stop. Artinya adalah dilarang berhenti. S dicoret itu dilarang berhenti ya. Kemudian ada panah ke arah mana ini? Ke arah kanan dicoret, berarti apa artinya dilarang apa? Dilarang belok kanan. Nah, mudah bukan? Kita tinggal memperhatikannya saja. Dilarang belok kanan. Jadi kita harus paham, kalau Ananda lihat di jalan-jalan ada rambu-rambu lalu lintas, Ananda harus paham dan tahu ya. Yang terakhir ini ada petunjuk arah kemana? Rumah sakit. Jadi petunjuk arah ke rumah sakit. Ada tambahannya, panahnya menghadap ke atas 100 m, artinya lurus 100 meter. Jadi seperti itu ya. Semoga Ananda dapat paham tentang rambu-rambu lalu lintas ini. Jangan dilupakan, perhatikan bila Ananda lagi pada perjalanan agar Ananda tidak melanggar aturan-aturan lalu lintas. Untuk matematika, silahkan buka bukunya pada halaman 85. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menjawab pertanyaan melalui diagram, membuat diagram, membaca diagram. Kali ini kita akan membuat diagram lagi, tapi melalui list seperti ini, ya, checklist. Jadi di sini ada contohnya, gambarlah diagram sesuai data di bawah ini. Jadi di sini ada tempat nama anak-anak, sampai di sebelahnya juga. Ada 14 anak, total jumlah seluruhnya. Dan di sini adalah tempat-tempat yang akan didatangi oleh anak-anak tersebut. Jadi kita lihat di sini ada siapa saja dan tempatnya di mana saja. Kita hitung setiap tempat ada berapa anak yang mengunjunginya atau yang menyukai tempat tersebut. Pertama kita hitung taman bermain, ada berapa ya? Yang diconteng ini kita hitung di taman bermain 1, 2, dan 3. Jadi taman bermain kita tandai dulu, di sini ada 3 anak. Kemudian museum, kita hitung museum ada berapa? 1, 2. Di sini tidak ada lagi, jadi ada 2 ya. Kita tulis ada 2. Pegunungan ada berapa? 1, 2, 3. Pegunungan ada 3. Kemudian pantai ada 1, 2, 3. Pantai ada 3. Dan yang terakhir kolam renang ada 1, 2, 3. Jadi kolam renang juga ada 3. Nah, setelah kita dapat, tinggal kita warnai atau masukkan dalam diagram ini ya. Nah, di sini angka diagramnya adalah angka kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10, 12, 14, dan 16. Sedangkan di sini ada angka ganjil ya, 3, 3, 3, 3. Bagaimana caranya kemarin telah Ibu ajari? Ya, berarti kita di tengah-tengah ya, antara angka yang tersebut ya, angka tersebut. Taman bermain 3, berarti 2 ini tidak termasuk. Nah, di sini 4 sudah lewat, maka di tengah-tengah yang mana? Tengah-tengah 2 atau tengah-tengah 4? Ya, benar sekali, tengah-tengah 4. Angka yang belum mencapainya ya, belum mencapai 3. Jadi, angka di tengah-tengah 4 ini adalah untuk 3. Nah, di tengah-tengah, buat garis, kalian warnai nanti. Kalau, nah di sini diwarnai.
Kemudian museum 2. 2, langsung saja 2 diwarnai di sini. Pegunungan berapa? 3. Sama seperti yang ini, di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Pantai dan kolam renang juga 3. Berarti ini sama di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Di tengah-tengah semua. Nah, sudah jadi. Maka seperti inilah diagram yang akan terlihat ya. Berdasarkan dari data yang telah kita amati tadi. Jadi harus kalian amati betul-betul, hitung, dan perhatikan juga angka yang di samping sini ya. Kemudian mari kita latihan kembali halaman 90. Ayo kita sama-sama latihan lagi menjawab pertanyaan berdasarkan diagram. Jadi soal nomor 1. Pertanyaannya adalah A. Berapa banyak siswa yang berasal dari suku Betawi? Jadi ini banyak siswa, ini nama-nama suku. Betawi ada berapa? Lihat ada 6. Jadi ini ada 6 siswa. Kemudian berapa selisih banyak anak yang berasal dari suku Minang dan suku Jawa? Lihat suku Minang dan suku Jawa. Ini Jawa, ini Minang. Yang mana yang paling banyak? Jawa. Berarti yang banyak dikurang yang sedikit untuk mencari selisih. Karena selisih itu adalah dikurang ya, pengurangan. Jawa ada berapa? Ada 6. Minang ada 4. Jadi untuk yang B ini ditulis di sini 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2 siswa. Kemudian C. Siswa dari suku apakah yang terbanyak di kelas Nina? Lihat yang mana yang paling banyak dari diagram ini. Yang ini ya, warna coklat adalah siswa dari suku Sunda. Dari suku Sunda. Kemudian siswa dari suku apakah yang paling sedikit di kelas Nina? Yang mana yang paling sedikit? Iya, yang ini warna ungu ya, adalah dari suku apa? Bali. Dari suku Bali. Nah, jadi mudah ya untuk menjawab pertanyaan juga berdasarkan diagram. Kita perlu hanya memperhatikan diagram dan juga pertanyaannya. Semoga tentang diagram ini Ananda dapat mengerti. Jika Ananda masih belum paham, boleh langsung tanyakan kepada Ibu. Dalam makna Bhinneka Tunggal Ika ya, telah dijelaskan sebelumnya, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu, karena merupakan wujud dari penerapan semboyan bangsa Indonesia, yang bunyinya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, penerapan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan pengamalan dari sila ketiga. Diingat ya, harus diingat. Jadi penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika adalah pengamalan dari sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah tentang persatuan. Tetapi jika mengenai sikap kita yang harus saling menghargai keberagaman atau perbedaan, itu merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila, karena sikap menghargai keberagaman atau perbedaan adalah termasuk dari sikap sosial, ya, sikap sosial tentang kemanusiaan. Jadi sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jika tentang sikap menghargai keberagaman atau perbedaan, ya, perlu diingat itu berbeda ya. Kalau tentang Bhinneka Tunggal Ika adalah pengamalan sila ketiga, sedangkan dari sikap menghargai perbedaan atau keberagaman adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Adapun manfaat dari keberagaman sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika antara lain: 1. Hidup menjadi aman, damai, dan tentram. 2. Hidup menjadi rukun. Serta 3. Mempererat tali persaudaraan ataupun kekeluargaan. Jadi itulah baik mengenai makna ataupun juga manfaat dari keberagaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Setelah Ananda paham tentang bagaimana pengamalan-pengamalan dari atau penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika dan juga bagaimana cara menghargai perbedaan, sekarang silahkan buka bukunya pada halaman 90. Nah, halaman 90 soal nomor 2. Berilah tanda centang pada sikap menghargai perbedaan. Jadi kita tandai mana orang yang menghargai perbedaan. Ingat, menghargai perbedaan berarti apa? Tidak mengatai atau tidak mengolok-olok teman, menghargai perbedaannya meskipun berbeda dengan kita harus hargai atau kita harus hormati. Kira-kira yang mana saja? Coba kita baca. Memuji rasa makanan khas daerah teman. Nah, memuji rasa makanan khas daerah teman itu adalah sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang baik. Jadi termasuk dalam menghargai perbedaan ya, diconteng. Kemudian, menggunakan pakaian adat dari suku lain saat pawai pakaian adat. Nah, itu menghargai perbedaan tidak? Menggunakan pakaian adat dari suku lain saat pawai pakaian adat memang adalah hal yang baik ya, karena tidak ada unsur suatu yang buruk. Tetapi dalam sikap menghargai perbedaan, Ibu rasa itu tidak termasuk dalam sikap menghargai perbedaan ya. Karena kenapa? Di sini tidak ada unsur untuk menghargai mereka. Tapi jika misalnya tidak mengatai atau tidak mengolok pakaian adat dari suku lain, nah itu termasuk menghargai perbedaan. Jika menggunakan pakaian adat dari suku lain saat pawai pakaian adat, itu bukan menghargai perbedaan ya. Ibu kira ini tidak termasuk dalam sikap menghargai perbedaan, tapi ini adalah salah satu sikap yang terpuji ya. Kemudian yang ketiga, membantu teman yang kesulitan meskipun berbeda agama. Membantu teman kesulitan. Ya, benar sekali. Ini termasuk dari sikap menghargai perbedaan. Meskipun berbeda agama, tapi kita harus saling membantu. Dan yang terakhir, membentuk kelompok diskusi tanpa membeda-bedakan teman. Nah, tanpa membeda-bedakan itu sudah termasuk menghargai perbedaan ya. Jadi ini juga termasuk dari sikap menghargai perbedaan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, sikap menghargai perbedaan adalah memuji rasa makanan khas daerah teman, membantu teman yang kesulitan meskipun berbeda agama, dan juga membentuk kelompok diskusi tanpa membeda-bedakan teman. Itu adalah contoh dari sikap menghargai perbedaan. Alhamdulillah telah selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat Ananda mengerti semuanya. Ingat, jika masih ada yang belum paham, silahkan Ananda tanyakan langsung kepada Ibu. Dan juga jangan lupa kerjakan latihan pada subtema 3 ini ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.